Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nur Komri Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Filsafat dalam Pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Aristoteles dilahirkan di Stygia, Yunani Utara, anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia, dan ketika berumur 18 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar pada Plato. Ia belajar pada Plato selama 20 tahun. Ketika Plato meninggal dunia, Aristoteles mendirikan sekolah di Assos atau Asia Kecil. Aristoteles memiliki kecenderungan berpikir saintifik, tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Dan pandangan filsafatnya lebih mengarah kepada hal-hal yang konkret. Dia juga pernah menjadi guru dari seorang jenderal terkenal, yaitu Alexander Agung. Aristoteles memiliki karya luar biasa adalah filsafat logika. Logika Aristoteles dikenal sebagai logika tradisional dan sebagai pengantar pada logika modern. Logika tradisional di sini disebut dengan logika formal, sedangkan bagi kaum santri dikenal dengan sebutan ilmu mantik. Aristoteles walaupun menjadi murid Plato, namun dalam beberapa hal ia tidak sependapat dengan pandangan Plato. Berbeda dengan Plato tentang persoalan kontradiktif antara tetap dan menjadi. Aristoteles menerima yang berubah dan menjadi, yang bermacam-macam bentuknya, yang semua itu berada di dunia pengalam sebagai realitas yang sesungguhnya. Itulah sebabnya filsafat Aristoteles disebut sebagai realisme. Pandangan Plato bagi Aristoteles merupakan tentang adanya yang ada dan adanya yang tidak ada. Aristoteles melengkapinya dengan bahwa manusia berpotensi mengembangkan ide, dan pengembangannya tersebut dipengaruhi oleh penglihatan, pengalaman, dan pengertian-pengertian, sehingga ide dan realitas segala yang ada menyatu dalam suatu terminologi filosofis. Plato mempelajari keberadaan yang ada sebagai suatu keseluruhan, dan yang dipelajarinya adalah dunia yang tidak kelihatan, yakni dunia ide. Sedangkan Aristoteles membagi adanya itu dalam berbagai lingkungan seperti fisika, biologi, etika, politik, dan psikologi. Di sini Aristoteles mempelajari sesuatu kenyataan yang tampak. Buah pemikiran filsafatnya disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke 8 bagian, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi, serta retorika dan poetika. Agustinus. Dari pemikiran kuno, Agustinus mewarisi gagasan filsafat adalah cinta kebijaksanaan, yaitu upaya untuk mengejar kebahagiaan, atau sebagai pemikir kuno, baik kafir maupun Kristen, suka mengatakannya keselamatan dan mencari wawasan tentang sifat sejati dari segala sesuatu dan hidup sesuai itu. Jenis filsafat ini dengan tegas ia dukung, terutama dalam karya awalnya. Dia yakin filsuf sejati adalah pecinta Allah karena kebijaksanaan sejati pada akhirnya identik dengan Allah, sesuatu titik di mana ia merasa setuju dengan baik Paulus dan Platon. Inilah mengapa ia berpikir kekristenan adalah filsafat sejati. Pandangan umum di antara para pemikir Kristen kuno, terutama Yunani, dan filsafat sejati dan agama kultus yang benar adalah identik. Dalam hal keraguan, praktik lebih diutamakan daripada teori. Dalam dialog Cassisiacum Monica yang mewakili orang suci tetapi tidak berpendidikan, dikreditkan dengan filsafatnya sendiri. Pada saat yang sama, Agustinus dengan tajam mengkritik filsafat dunia ini.
yang dikecam dalam Perjanjian Baru yang mengalihkan perhatian dari Kristus. Dalam karya awalnya, ia biasanya membatasi Yohanes ini pada sistem materialis Helenistik. Kemudian dia meluas bahkan ke Platonisme karena yang terakhir menyangkal kemungkinan sejarah keselamatan atau the Civitate Dei. Salahan utama yang dia salahkan pada para filsuf adalah kesombongan atau kesombongan superbia, suatu celaan yang tidak ringan menimbang kesombongan, dan pandangan Agustinus adalah akar dari segala dosa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.